kembali dalam rubrik Indonesia Hebat. Karena ini rubrik Indonesia Hebat, makanya saya juga menghadirkan tamu-tamu saya yang hebat. Dua wanita cantik sahabat saya. Yang pertama Mbak Nurni Setiadi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak. Kemudian ini yang hebat juga Mbak Nina Prawiro. Ya. Sahabat Indonesia, saya perkenalkan dulu. Beliau ini adalah seorang pengusaha perempuan yang hebat, tangguh, dan beliau juga seorang social entrepreneur kalau saya bilang. Mbak Nina punya usaha namanya Molekul, nanti kita tanyakan apa usahanya beliau. Mbak Nurni ini punya usaha PT Patra Mitra Konsolindo. Oke, ke Mbak Nina dulu. Mbak, selamat datang di kanal TV Anak Bangsa. Mbak Nina, sedikit saja, Molekul itu apa? Kita nggak sehebat yang Mas Rudi bilang sih. Kita sebenarnya perusahaan kecil gitu ya. Awalnya berdiri memang kita fokus untuk kita memberikan corporate services. Jadi ada corporate services. Iya. Ya. Jadi perusahaan jasa. Perusahaan jasa. Khusus untuk financial. Biasanya memang lebih ke corporate sama financial institution sih. Jadi event planner tapi untuk perusahaan gitu, terutama untuk financial institution. Oke. Sebelum lebih lanjut ke Mbak Nurni dulu. Kalau PMK ini usaha apa nih Mbak? Kami bergerak di bidang training dan consulting di bidang procurement dan supply chain management. Udah berapa tahun? 10 tahun. Hampir 11 tahun tahun ini. Kalau Molekul Mbak Nina? Hampir 6 tahun. 6 tahun ya. Oke, pertanyaan saya sekarang gini. Ini masa pandemi COVID-19. Apa yang terjadi dengan perusahaan Mbak ini? Oke, Molekul dulu gimana Mbak? Ada pengaruh atau tidak? Pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh karena salah satu part penting dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita kan mengumpulkan orang, Mas. Iya. Jadi mengumpulkan teman-teman media, mengumpulkan bisnis partner gitu. Kemudian juga ada acara seremoni gitu ya dari departemen. Jadi ada interaksi langsung dengan. Yes. Sementara pandemi ini kan sangat against dengan hal itu kan. Tidak bahkan kita hampir 3 bulan ini sama sekali kan tidak diperkenankan gitu ya untuk membuat kerumunan kan, lebih dari 10 orang, bahkan baru-baru 10 orang ya 3 bulan kemarin kita benar-benar cuma ketemu keluarga aja gitu. Jadi kalau dibilang dampaknya besar, sangat besar. Oke, kalau kita bicara omset, mohon maaf nih saya bicara persentase, seberapa besar going down-nya atau drastisnya? Gini Mas, sebenarnya pada bulan Maret ketika pandemi ini mulai merebak gitu ya, di bulan itu saja tuh, di bulan April terutama, itu kita meng-cancel hotel yang sudah kita booking untuk event-event perusahaan itu 4 event gitu ya. Namun bukan berarti event itu kemudian hilang dan kita tidak ada pekerjaan, tapi perusahaan ini kan ada pandemi dan tidak ada pandemi, terutama perusahaan publik kan kebutuhannya sama Mas. Mau ada pandemi, yang namanya perusahaan publik pasti harus bikin rooms ya kan, harus bikin rooms. Kemudian mereka juga punya financial plan yang mereka harus tetap lakukan gitu ya. Jadi kita tetap harus memberikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa melanggar semua protokol. Untuk itu kita nanti sesi berikutnya Mbak. Yang saya tertarik dengan seberapa besar dampak terhadap financial cash flow kita perusahaan Mbak Nina itu pada saat pandemi selama 3 bulan 4 bulan sekarang. Lumayan Mas. Drastis ya? Lumayan drastis dan banyak hal yang akhirnya kita harus cepat-cepat bikin contingency plan kan. Artinya yang kemarin mungkin kita spend di 1.000 gitu ya. Sekarang kita harus efisien, gimana caranya 300 tapi tanpa mengurangin efisiensi tanpa mengurangin esensi yang 100 ini gitu. Jadi karyawan ada berapa Mbak Dina? Gak banyak sih. Saya kalau karyawan di tim saya itu cuman kita ada desainer, kemudian ada admin, ada kurir, ada ya. Terpaksa mereka dirumahkan juga kan? Kerja dari rumah juga ya? Iya, selama 3 bulan kemarin iya. Dirumahkan dan semua total kita hampir tidak ada kegiatan di kantor ya. Itu 2 bulan Mas. 2 bulan. Iya, jadi semua kita kerjakan dari rumah. Oke. Kalau Mbak Nurni, kalau PMK
separah itu kah seperti Mbak Nina alami? Atau gimana? Sama sekali karena Oke. pandemik COVID ini kan sama sekali di luar dugaan. Oke. Dan seperti yang Nina tadi jelaskan, kami sama sekali tidak ada contingency plan untuk itu. Dan kami kami bergeraknya di bidang training dan consulting. Kami memang ada jual juga untuk yang jual sistem ya. Tapi yang paling drastis itu yang untuk yang training karena kan Selama 3 bulan ini ada berapa event yang dibatalkan? ada 5 ada event dibatalkan. Jadi yang kami udah training itu dijual nggak bisa 1 mingguan, 1 bulan sebelumnya kita jual. Dan kita udah jual itu dari bulan Desember, dari Januari, planningnya untuk bulan Maret, April ya. Tapi itu semua batal gitu. Oh gitu ya. Oke, Mbak Nurni, Mbak Nina, pasti dalam masa pandemi ini dalam suatu tingkat kesulitan kita kadang-kadang orang putus asa atau kita mencari inovasi baru. Oke, yang terjadi di Molekul seperti apa, Pak? Kaget pasti sih Mas ya. Cuman waktu kita kaget dengan kondisi ini, terutama berita-berita gitu ya, cuman ada 2 pilihan sih. Kita mau kaget terus ngapain gitu. Kaget terus tutup atau kaget terus kita berpikir ulang gitu ya. Maksudnya memikirkan alternatif baru gitu. Dan sebenarnya karena kita punya tanggung jawab moral gitu ya dengan karyawan, kemudian kita juga merasa bahwa masa sih kita mau berhenti gitu ya. Kalau yang saya nggak tahu adik-adik yang di bawah 30 ya. Kalau seusia saya ini kan ini bukan turbulence pertama kan. Kita pernah mengalami turbulence tahun 98 ya, krisis ekonomi walaupun itu karena situasi politik bukan pandemi. Tapi kan dampak ekonominya juga hampir sama. Lalu di 2008 juga kita sempat ada krisis gitu. Jadi inilah Mas, Tuhan itu baik lah. Jadi sudah ada didikan dulu lah. Jadi ketika 2020 ini kita terjadi, kita langsung belajar ke belakang. 98 bisa bertahan kok gitu. 2000 sekian bisa bertahan kok. Sekarang juga masih bisa bertahan gitu. Terus apa yang Mbak Nina lakukan untuk mengatasi itu? Yang pasti karena yang pasti harus menjaga hubungan baik sih dengan klien-klien yang selama ini kita sudah menaruh kepercayaan. Kemudian terus memberikan ini aja Mas, alternatif dari komunikasi yang kita jalin kan kita bisa memberikan alternatif. Gimana ya, saya mau tetap RUPS tapi nggak mungkin ngumpulin orang 200. Jadi kita mesti memikirkan infrastrukturnya bagaimana supaya ini tetap berjalan. Jadi kalau di perusahaan itu virtual room bisa? Bisa. Secara legal juga diakui? Diakui. Oke, itu yang Mbak Nina lakukan hari ini? Diakui. Kemudian seperti virtual conference pairs kita juga bikin. Jadi ada launching produk yang tadinya kita harus sewa ballroom 400 orang, sekarang enggak. Sekarang kita bisa bikin lebih efektif dengan virtual tanpa mengurangi esensi event ini kan Mas gitu. Sebenarnya dari segi cost lebih murah sebetulnya ya? Nah ini Mas, ini yang dibilang blessing in disguise ya. Kita itu manusia selalu belajar dari peristiwa gitu ya. Ketika pandemi ini datang, sebulan kita kaget, bulan kedua kita sudah mulai bisa punya satu wisdom gitu bahwa sebenarnya ada banyak pekerjaan yang ternyata bisa lebih efisien loh, lebih efektif loh gitu. Yang secara cost saja. Ternyata untuk bisa melaunch sesuatu itu kita bisa menggunakan sosial media dan lain-lain jauh lebih efektif gitu ya dengan dampak yang sama dibanding sebelum pandemi kita masih spend berapa ratus juta untuk Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kalau menurut saya terobosan sih. Jadi kalau alhamdulillah puji Tuhan pandemi ini akan segera berakhir pun banyak dari kita yang harusnya mulai berpikir lebih efisien, lebih efektif. Oke. Mbak Nurni, blessing apa yang didapat pada saat pandemi? Kami melakukan jadi sekarang online training. Bisa jalan. Oke. Ya, puji Tuhan bisa jalan. Jadi biasanya kan kalau impact-nya besar sekali karena kita kan berhubungan dengan sumber daya manusia, face to face training ya, baik itu public maupun in-house. Kalau public kan di hotel dan sebagainya. Sekarang kami switch ke online. Ternyata waktu online itu makanya waktu mulai COVID yang mulai Maret, April itu kan lagi hectic-nya. Di situ kami dapat inspirasi ya, bahwa melakukan online itu lebih efektif. Pertama
targetnya kami marketnya bukan hanya di Jabotabek. Biasanya kalau training itu kan hanya di Jabotabek jadi aja. bisa menjangkau seluruhnya Bisa dong, bisa ya? menjangkau Karena untuk virtual, seluruh dong? Indonesia Iya. untuk karena virtual. Itu blessing juga berarti. Sangat blessing juga jadinya. Jadi cost-nya pasti lebih murah, Iya. kami nggak usah sewa hotel, ya kan? Kalau biasa kan mesti pakai hotel, Tapi klien bisa terima itu benar. bisa. Efek manfaatnya seperti apa? Mereka Sama sih, sama, mereka ya? lebih efeknya lebih benefit. Kenapa? Mereka bisa ada recordingnya kan, bisa lihat, bisa dengar lagi gitu. Kalau Oke. untuk yang virtual. Baik, sahabat Indonesia, ini inspirasi yang luar biasa. Pada saat kesulitan pandemi COVID-19 ini ternyata dua ibu yang luar biasa ini bisa membuat inovasi baru dalam bisnisnya mereka masing-masing dan ternyata mereka survive. Ini yang menjadi inspirasi buat kita semuanya. Oke, saya kembali diskusi dengan beliau ini. Mbak Nina, kemudian apa yang ingin Mbak Nina sampaikan untuk Indonesia ya dalam menghadapi COVID kan belum pernah, kita nggak tahu kapan berakhir. Yeah. Oke, terus saran Mbak Nina apa untuk para bisnismen atau baik perempuan maupun laki-laki di Indonesia? Membangun behavior yang baru. Membangun behavior yang yang baru. baru. Oke. Seperti apa kira-kira? Gini Mas, kita sudah hampir 3 bulan itu kan seperti seperti katak dalam tempurung kan, gitu. Karena ketakutan kita jauh lebih besar dibanding keinginan kita untuk survive, untuk bertahan gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kita harus mulai berani untuk menentukan kita mau jadi petarung atau mau jadi loser gitu ya. Nah, kalau ini kata kuncinya nih, kita mau jadi petarung atau menjadi loser atau pecundang. Nah, ini tawaran yang menarik dari Mbak Nina Prawiro. Oke, terus gimana Mbak Nina? Iya, jadi begitu kita putuskan kita mau jadi apa, kita tuh pasti akan dikasih jalan ya Mas. Artinya gini, ketika ketakutan itu selesai, kekagetan itu selesai gitu ya, semua kan berbalik ke kita Mas. Mau buka berita juga kita bisa pilih kan, berita yang kayak apa nih? Berita yang membangkitkan semangat, atau berita yang sebaliknya, berita yang kemudian membuat spirit kita jadi bangkit. Oh, si ini bisa loh bikin begini. Oh, ternyata yang tadinya nggak pernah masuk dapur bisa masuk dapur sampai bisa bikin profit gitu, bisa nambahin uang belanja. Itu kan hal-hal yang kita bisa pilih Mas. Atau kita mau terkurung dengan WA group yang ini mati sekeluarga, yang ini ketularan setelah beli itu. Efek ketakutan jadi paranoid gitu ya. Itu hal kecil tapi sangat mendasar gitu loh Mas, untuk menentukan kita sebenarnya mau kemana nih, mau melangkah atau terkurung aja dalam ketakutan. Yang paling bahaya adalah ketika kita menularkan ketakutan itu kepada pihak lain, ke teman, ke saudara, ke anak, itu yang paling bahaya. Jadi kalau bisa gini, jangan menganggap sepele, tetap waspada, tapi gini loh, ada knowledge yang kita bisa pilah gitu ya, untuk membuat situasi ini kemudian saya juga nggak setuju sih kalau kita bilang kita harus bersahabat dengan COVID Mas gitu. Tapi kita juga harus punya proteksi, punya behavior yang baru. Seperti gini, tadinya meeting segampang itu di mall, ya sekarang kita coba deh cari tempat yang lebih aman. Ada penyesuaian. Iya, ada penyesuaian. Misalnya kalau kita nggak penting banget bisa lewat Zoom selesai, ya kita lewat Zoom aja gitu. Lebih efektif ya? Lebih efektif gitu. Kalau mau ngopi, ya berdua aja, bertiga untuk hal yang penting. Terus udah 1 jam selesai, pulang, mandi. Itu kan behavior yang baru ya Mas ya. Tapi kalau kita lalu bener-bener yang membuat dunia ini berakhir gitu ya, imun kita juga turun. Semuanya tergantung pilihan kita. Tergantung mau kita mau optimis atau mau pesimis. Satu lagi yang Mbak Nina saya sampaikan, kita mau jadi petarung atau jadi pecundang. Oke, Mbak Nur nih, gimana? Saran apa Mbak yang Mbak sampaikan pada Indonesia untuk menghadapi pandemi yang kita nggak tahu kapan berakhir ini? Oke. Saran saya sih tetap optimis dan positif ya. Seperti yang Nina jelaskan juga tadi, pada saat waktu itu juga saya lagi fokus banget bagaimana untuk bisa survive, karena nggak gampang sekali. Itu mempengaruhi sekali cash flow kami, terus terang aja. Apakah pilihannya kami harus PHK-kan karyawan saya sih nggak banyak, hanya 7 orang, tapi kan PHK itu kan bukan jalan, bukan solusinya gitu loh ya. Ini kan tantangan itu harus kita hadapi, bukan kita hindari. Jadi ya kita survive aja. Saya tuh waktu itu tuh lagi berat banget, berat banget karena ini perusahaan mau kita terusin atau enggak. Gitu. Kalau kita terusin, gimana kita cash flow kita bayar? Kita nggak tahu COVID ini sampai kapan. Iya, kita nggak tahu sampai kapan kita ini bertahannya. Kalau kita PHK-in,
aduh kesian banget, mereka tuh setia, udah ikut saya 10 tahun lebih. Mereka orang kecil yang mana gajinya hanya batas UMR. Impact-nya di situ ada anaknya, ada orang tuanya gitu loh. Masa sih saya mesti nyerah seperti itu gitu loh. Jadi ya puji Tuhan ya, makanya saya waktu itu nggak mau denger yang berita-berita yang negatif, apalagi dengar mengenai COVID berapanya. Saya sama sekali saya nggak mau nonton TV gitu, sama sekali nggak nonton TV. Jadi ya saya ngelihat yang mana-mana berita yang positif untuk buat memacu saya gitu, supaya saya bisa bertahan gitu. Itu yang Mbak lakukan ya? Iya, jadi karena Mbak memilih menjadi seorang petarung berarti ya? Kita harus jadi petarung, nggak ada pilihan lagi. Iya. Oke, sekarang ini kondisinya PSBB sudah dilonggarkan ya, dalam masa transisi dan sebagainya. Bisnis masih jalan Mbak Nurni? Puji Tuhan masih jalan. Klien yang seperti yang pakai virtual juga masih jalan. Malah kami sekarang saya lihat pegawai saya, staff saya itu makin semangat gitu loh. Semangat kita mengadakan banyak event kayak untuk yang free session talk gitu ya. Jadi optimisme dari bos itu juga mempengaruhi ke anak buah ya? Iya. Memang penting itu. Masih jalan terus ya Mbak ya? Masih jalan sekarang. Sahabat Indonesia, kalau membutuhkan jasa dari PMK, ini alamatnya di sini nih ya. Boleh ya Mbak ya? Iya. Boleh, ini alamat di sini. Oke, Mbak Nina, COVID-19 ini dialami di seluruh dunia, gitu ya. Tapi bagaimana cara menyikapinya masing-masing negara berbeda, masing-masing orang juga berbeda, masing-masing korporat juga berbeda. Oke, apa sekarang yang Mbak Nina tangkap dari fenomena terjadinya pandemi COVID-19? Selain tadi bisnis ya Mas, sebenarnya kalau kita mau lebih sensitif gitu ya, pandemi ini juga sebenarnya menajamkan atau mungkin ada beberapa yang malah melahirkan satu value baru gitu ya, bahwa kita itu hidup nggak sendiri gitu. Ketika pandemi ini mulai, kita lihat banyak orang melakukan gerakan yang kasih order makan buat ojek online gitu ya. Itu salah satu value buat saya gitu, bahwa kita punya bela rasa yang terasah dengan situasi ini gitu. Sobat Indonesia, bela rasa itu kalau kalimat populernya adalah empati sosial. Empati sosial ya. Oke. Terus? Ya, rasa empati ini kita wujudkan dari banyak hal ya Mas. Contoh aja gini, misalkan ketika Lebaran kemarin, biasanya tuh saya kalau ada hari raya, kita nggak mau ambil pusing lah Mas. Kalau mau kasih klien segala macam, kita order aja udah pasti lah. Yang perusahaan besar udah mereka tinggal order, kita transfer beres gitu. Sekarang ini karena ya cash flow kita juga terganggu, kemudian kita every single cent yang kita mau spend itu kita pikir loh, efeknya kemana? Efeknya kemana gitu. Kalau saya pribadi dan kemudian disetujui sama teman-teman ya di kantor gitu, kita akhirnya memilih loh untuk memberikan sesuatu tuh kita lihat kita harus beli dari sumber yang benar nih. Syukur-syukur bisa membantu mereka gitu ya. Efek manfaatnya pada resources. Betul, resources itu yang kita perlu gitu. Gimana caranya kita membeli, tapi yang kita beli itu juga misalkan kita kumpulkan pengrajin, mereka yang selama ini mungkin jualan di tempat wisata, sekarang wisatanya tutup kan, mereka nggak bisa nggak bisa jualan lagi kan. Itu yang kita beli, itu yang kita ambil. Itu yang Mbak Nina katakan value baru. Iya, menajamkan value baru. Sebenarnya yang namanya masyarakat Indonesia itu dari dulu yang namanya tepos liro, gotong royong itu dari kita lahir ya Mas. Tapi gini, tidak dalam situasi dan kondisi apapun kita juga ada gitu. Tapi pandemi ini seperti kita diingatkan lagi gitu loh. Membentuk satu support system kecil tapi berkelanjutan dan bermanfaat untuk sekeliling kita. Jadi gitu. Berkah terjadinya musibah Mbak ya. Oke, kalau Mbak Nurni yang perlu menyikapinya, perspektif seperti apa yang digambarkan dalam pikiran Mbak Nurni tentang pertama bisnis ya, terjadinya pandemi COVID-19. Ya, jadi kami ganti bisnis model kami tadi ya, bisnis model diganti. Yang tadi saya jelaskan bahwa dari training face to face sekarang jadi online. Target market kami juga sekarang ke anak-anak milenial supaya mereka bisa belajar juga. Karena online training ini kan mudah sekali, mereka bisa ikutin di mana aja. Mereka familiar, udah gitu harganya juga nggak mahal. Terus itu buat mereka kan bidang spesialisasi kan memang saya kan di procurement sama supply chain. Jadi mereka bisa belajar bagaimana sih cara
mengadakan pengadaan barang dan jasa yang benar. Strateginya harus yang benar tuh seperti apa. Bahkan gitu. mungkin mereka kalau mengikuti ini lebih murah ya. Iya, jauh lebih murah. Biayanya lebih murah. Iya, Iya. iya, jauh lebih. Toh kami juga kasih sertifikat juga di Sama, situ. ya. Iya. Jadi artinya nilai manfaatnya tidak berubah. Iya. Sama. Iya. Lebih bagus malah. Disampaikan sama. Ya. Sama. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Nurni, Mbak Nina, terima kasih waktunya. Terima kasih, Mas. Jadi saya berharap apa yang disampaikan oleh Mbak Nina, Mbak Nurni menjadi inspirasi bagi Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian informasi yang menarik dan suatu aura positif yang ditawarkan oleh Mbak Nina dan Mbak Nurni. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Kita kembali pada rubrik Indonesia Hebat berikutnya. Dah.